Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Arif Wijayanto. Kali ini kita akan membahas sedikit tentang komunikasi. Oke, sebelumnya saya akan memberikan pengantar dulu kenapa kita perlu untuk belajar tentang komunikasi ini sendiri. Ya, seperti yang kita ketahui, proses komunikasi ini hampir setiap hari, hampir setiap waktu kita lakukan. Jadi banyak orang menganggap komunikasi itu hal yang wajar-wajar saja di lingkungan kita setiap harinya. Di salah satu buku pengantar ilmu komunikasi, dia menceritakan ada seorang mahasiswa ilmu komunikasi ditanya oleh temannya, kuliah di mana Anda? Terus lalu dia menjawab, saya kuliah di ilmu komunikasi. Lalu dia diketawakan oleh temannya. Komunikasi itu kan hal yang biasa kita lakukan setiap hari. Ngapain belajar tentang ilmu komunikasi? Tanpa belajar itu pun kita juga sudah bisa berkomunikasi. Buktinya hari ini saya bisa berkomunikasi dengan Anda. Nah, singkat cerita, mahasiswa tersebut pergi meninggalkan temannya yang istilahnya meremehkan atau merendahkan terkait dengan ilmu komunikasi itu sendiri. Padahal ketika kita telisik lebih dalam, ilmu komunikasi ini atau komunikasi ini sangat penting untuk kita pelajari. Betapa banyak masalah-masalah yang terjadi diakibatkan oleh komunikasi. Nah, maka dari itu kita hari ini atau nanti ke depan akan belajar sedikit tentang komunikasi supaya kita tahu setidaknya unsur-unsur apa saja yang ada di dalam komunikasi itu sendiri supaya ketika kita berkomunikasi dengan orang lain tidak menimbulkan sebuah masalah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas definisi dan fungsi dari komunikasi. Jadi definisi komunikasi itu ada sangat banyak sekali. Bahkan ditemukan sampai 120-an definisi komunikasi itu pada tahun 1900-an. Namun saya akan memberikan sedikit penjelasan dari beberapa ahli saja. Di sini ada 3 pengertian komunikasi dari ahli yang berbeda. Ketiganya memiliki sudut pandang tersendiri ketika melihat komunikasi atau ketika mereka mendefinisikan komunikasi. Kalau yang pertama itu dia lebih melihat bahwa komunikasi itu memiliki tujuan untuk mengubah atau membentuk perilaku orang-orang lainnya. Sedangkan yang kedua, dia melihat lebih kepada bahwa komunikasi itu adalah proses penyampaian informasi. Jadi di situ tidak disebutkan tujuannya dan lain sebagainya, tapi dia lebih melihat bahwa komunikasi itu adalah sebuah proses untuk menyampaikan informasi, gagasan, emosi, keahlian, dan lain sebagainya. Sedangkan yang terakhir di sana dia lebih menitik beratkan kepada komponen-komponen yang ada di dalam komunikasi itu sendiri. Jadi di dalam komunikasi itu ada beberapa komponen ya. Kalau di Laswell ini ada siapa yang mengatakan, itu biasanya kita komunikator gitu ya, komunikator, lalu apa yang dikatakan, lalu salurannya apa, saluran itu medianya, menggunakan media apa, lalu kepada siapa, komunikannya siapa, dan dengan akibat apa, atau feedbacknya itu apa. Jadi dia lebih kepada komponen-komponen yang ada di dalam komunikasi. Lalu selanjutnya saya akan memperlihatkan komunikasi dari sisi bahasa dan definisi lagi yang satunya. Menurut bahasa, komunikasi itu kan bahasa Inggrisnya communication ya.
Berasalnya dari bahasa Latin yang berasal dari kata communico yang berarti berbagi atau menjadi milik bersama. Sehingga kalau dilihat dari segi bahasa, komunikasi itu semacam untuk memahamkan atau memberikan pemahaman, berbagi pemahaman kepada orang lain sehingga pemahaman itu menjadi milik bersama. Semisal ketika saya mengatakan, ketika saya sedang menjelaskan seperti ini, saya sedang berbagi informasi kepada Anda. Dan tujuannya adalah supaya informasi ini bukan hanya untuk diri saya sendiri, tetapi supaya informasi ini bisa menjadi milik kita bersama. Itu menurut bahasa. Kalau semisal kita lihat menurut Webster, ini juga ahli dalam komunikasi, dia mengatakan bahwa komunikasi itu adalah suatu pertukaran informasi di antara individu melalui sistem lambang-lambang, tanda-tanda, atau tingkah laku. Jadi kalau menurutnya komunikasi itu sebuah proses untuk saling bertukar informasi. Ya seperti yang tadi juga dicontohkan atau dijelaskan sebelumnya. Misal saya memberikan informasi kepada Anda, lalu Anda memberikan juga informasi kepada saya. Lalu selanjutnya kita masuk ke fungsi dari komunikasi. Jadi seperti halnya definisi tadi, menurut beberapa ahli tentu saja banyak sekali ya definisi dari komunikasi. Fungsi komunikasi pun sama. Jadi menurut beberapa ahli itu fungsi komunikasi itu nanti berbeda-beda. Nah, di sini saya ambilkan satu fungsi komunikasi yang mungkin sangat familiar bagi teman-teman yang pernah belajar komunikasi ya. Dari Deddy Mulyana. Jadi menurut Deddy Mulyana fungsi komunikasi itu ada 4. 1 komunikasi sosial, 2 komunikasi ekspresif, 3 komunikasi ritual, dan yang terakhir komunikasi instrumental. Jadi kalau yang pertama komunikasi sosial, dia berfungsi sebagai aktualisasi diri supaya kita bisa berbicara dengan orang lain, mencari informasi terhadap orang lain, terhadap masyarakat, dan bisa sekaligus untuk mencari jati diri. Jadi komunikasi sosial ini juga bisa bermaksud bahwa fungsi komunikasi itu untuk mencari jati diri kita itu seperti apa. Lalu yang kedua, fungsi komunikasi ekspresif. Maksudnya apa fungsi komunikasi ekspresif ini? Dia berfungsi untuk mengekspresikan perasaan-perasaan kita. Jadi dia cuma mengekspresikan saja tanpa mengharapkan satu feedback dari orang lain. Ya, contohnya apa? Ketika kita bersedih gitu ya, ketika kita bersedih, lalu kita ambil gitar, lalu kita menyanyi sendiri. Bisa juga teman-teman mungkin yang masih suka nulis di diary itu. Lalu yang ketiga, komunikasi ritual. Maksudnya adalah komunikasi yang dilakukan untuk melakukan upacara-upacara ritual. Biasanya dilakukan secara kolektif begitu ya. Contohnya apa komunikasi ritual ini? Ya semisal ada mitoni, tedak siten, terus ada upacara Idul Fitri dan lain sebagainya. Itu komunikasi ritual. Yang terakhir komunikasi instrumental. Maksudnya apa komunikasi instrumental ini? Maksudnya adalah bahwa komunikasi ini digunakan untuk memberikan sebuah informasi, digunakan untuk memberikan instruksi seperti itu. Jadi dia berfungsi sebagai instrumen. Kira-kira itu untuk fungsi komunikasi, dan mungkin untuk video kali ini cukup sampai di sini saja. Saya minta maaf apabila ada salah kata dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.